Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas beberapa makhluk astral yang ceritanya sudah banyak beredar di kalangan masyarakat Indonesia. So, seperti apa cerita yang menyeramkan ini? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it, guys. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memang identik dengan hal-hal mistis. Banyak cerita-cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan lainnya. Jadi jangan heran ya kalau ada banyak cerita serem yang bisa kamu temukan di Indonesia. So, dan uniknya setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki cerita horornya sendiri, dan hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam-macam hantu yang berasal dari daerah tertentu dan sudah diceritakan secara turun-temurun. Dan langsung aja kita bahas berikut ini. Dari cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Dan bagi kamu yang besar di tahun 90-an, tidak asing mendengar cerita sosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film dan dibuat sinetron dan bahkan tayang di televisi pada tahun itu. Dan ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan si gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Dan pada akhirnya saudagar itu jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya Maryam. Namun Maryam menolak dan bahkan melarikan diri. Dalam pelarian Maryam yang sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkosa dan membunuhnya, lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Dan versi yang kedua menceritakan seorang gadis bernama Arya yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Maryam yang akan dinikahi oleh seorang juragan kaya raya bernama O.A. Tambasia, yang mana Arya melarikan diri namun dia berhasil ditangkap oleh para preman dengan tangan kanan O.A. Tambasia. Dan meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tidak sanggup melawannya karena tenaganya tidak sebanding. Dan pada akhirnya Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Dan hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam atau Arya yang menampakkan dirinya di atas jembatan Ancol, dan ia digambarkan sebagai sosok yang berambut panjang dan hadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Dan bahkan cerita yang menyeramkan terkait kehadiran sosok Maryam dan pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku didatangi sosok Maryam yang dilukis, namun belum selesai ia menulis sosok tersebut dan pada akhirnya dia menghilang. Dan Mbah Broto sempat mengejar dan menemukannya, tetapi dia lihat justru tubuh wanita itu seperti terbang melayang dari kejauhan. So, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa terkhususnya. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya, salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Kehadiran Putri Kandita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya hingga ia dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi dihasut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Dan mendengar hal tersebut, Putri Kandita melarikan diri dari kerajaan dan mendapatkan bisikan goib untuk menceburkan dirinya ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah dari itu, Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama pasukannya hingga saat ini. Dan cerita yang menyeramkan ini dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Dan bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa pantai Gedo. Dan pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan, dan yang kedua, ia akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Oh my god.
Dan terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir Laut Selatan mempercayai mitos tersebut hingga sampai saat ini. So, gimana menurut kalian? Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan, namun apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar dengan Magetan, yang mana banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun Gunung Lawu bukan gunung yang biasa, yang mana sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Sejumlah kejadian mistis banyak ditemukan seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung, dan cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Namun pasar yang dimaksud adalah pasar hantu atau pasar goib yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Coto, yang mana masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai, mau beli apa mbak, atau mau beli apa mas, dan pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Gue udah merinding banget. Jika ditawari sesuatu maka harus ditolak dan mengambil sesuatu hal yang ada di sekitar seperti batu mungkin, dan setelah itu pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik dimensi atau beralih ke dimensi lain. Oke, dari cerita yang akan gue sampaikan, mungkin kalian gak asing banget dengan yang namanya Kuyang. Dan cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosok seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun, ketika malam hari, ia menjelma menjadi hantu yang sangat amat menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya, dan tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ya, kalau kita katakan jeroannya. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Dan dia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan di kiri mulutnya. Dan Kuyang dipercayai sebagai hantu atau setan yang suka meminum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru saja melahirkan, serta darah dari bayi yang masih lahir atau baru lahir ya. Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung. So, gimana menurut kalian? Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini dan dipercayai oleh masyarakat sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Dan ia percaya berasal dari daerah Gombel atau Semarang yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan di masa penjajahan. Dan waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia menculik anak-anak yang berada di luar rumah, dan anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dan dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk berpergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh
wewe, gombel. Dan namun di balik mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak berpergian ke tempat yang berbahaya saat maghrib tiba. So, ini adalah beberapa cerita atau bisa dikatakan adanya makhluk astral dari Indonesia yang menurut gue juga menyeramkan dan agak sedikit merinding ya buluku. Dan kalau menurut kalian gimana guys? So, komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.